HKVelas, ketemu lagi dengan Katin di edisi K-Learning semester 2. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang gerund dan infinitive. Nah, untuk mempermudah proses belajar kita, Katin punya kalimat mantra agar teman-teman bisa dengan mudah menyerap pelajaran kali ini. Nah, yaitu mulai dan lanjutkan perasaan, berhenti menahan ingatan. Oke, intinya ya kita harus move on ya. Oke, kita lanjut aja. Tetapi, jangan tonton video ini sebelum kamu nonton prepositions dan juga video gerund di semester sebelumnya, di video kita di semester di tahun kemarin. Nanti linknya akan Katin kasih di kolom caption, oke? Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu prepositions yang diikuti noun atau gerund. Preposition selain bisa diikuti dengan kata benda, dia juga bisa diikuti oleh verb ing. Nah, verb ing-nya di sini nih berperannya sebagai gerund. Nah, preposition ini ada apa aja? Contohnya seperti beneath, beyond, below, but, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja lihat di contoh. When friends insist on blah 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 expensive gifts, it makes most Americans uncomfortable. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? A, them to accept, B, they're accepting, C, they accepting, and D, they accept. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, they're accepting. Kenapa? Kita lihat penjelasannya. Jadi kita di sini fokusnya kepada kata on ya. On kan di sini dia sebagai preposition. Preposition yang dia itu memodifikasi insist. Jadi kita lihat di on-nya. On, preposition. Oh, berarti setelahnya ini kalau dia tidak diikuti noun ya berarti gerund. Gerundnya harusnya gerund adalah yang bentuk dari verb ing. Kenapa A salah? Karena A ini bentuknya clause, them to accept. Jadi ada mereka, dia sebagai objek, kemudian ada to accept, ada verbnya. Terus kemudian yang C, they accepting. Ini juga termasuk dalam bentuk sentence. Ada they sebagai subject, kemudian ada verbnya, accepting. Sama juga dengan yang D, they accept. Ini juga dia susunannya adalah subject dan predicate. Maka dia ini adalah susunan kalimat, bukan gerund, bukan kata benda. Sementara kalau yang B ini dia adalah they accepting. Jadi penerimaannya dia terhadap hadiah yang mahal seperti itu. Jadi kita lihatnya langsung pada preposisinya. Kalau ada preposisi berarti otomatis dia diikuti oleh gerund yaitu verb ing gitu ya. Oke, jadi dia di sini jawabannya adalah yang B. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan mengenai hal ini. Kitin, setahuku to itu kan harus diikuti oleh verb 1. Tapi saya juga sering lihat to itu diikuti dengan verb ing. Nah, itu kayak gimana? Ada nggak sih persyaratan khususnya? Oke, pertanyaan bagus. Tipikal soal to yang diikuti verb ing atau diikuti gerund, syaratnya adalah to ini sudah tercantum di soal. Jadi nggak mungkin kalau to nggak ada di soal tuh kita harus jawabannya itu berupa verb ing, berupa gerund. Contohnya, I look forward to bla 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 bla. Jadi tidak mungkin di soal itu nanti tertulis sebagai I look forward bla bla bla, to-nya terpisah ada di jawaban, nggak mungkin. Terus kemudian ciri lainnya adalah biasanya itu terdiri dari 3 kata seperti look forward to gitu dan lain-lain. Terus kemudian ada be, jadi ada to be-nya di depan. Be ini dia ini harus selalu berpasangan. Jadi dia ini nggak bisa jomblo. Jadi dia harus selalu dipasangkan dengan verb ing gitu. Nah, contohnya yang kayak gimana tuh, Kitim? Gampang aja. I am looking forward to reading your whipped poem. Jadi bukan I am looking forward to read. Bukan ya, karena apa? Karena I am looking forward to gitu. Jadi to-nya ini adalah bagian dari phrasal verb-nya ini, looking forward. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Oke, jadi makanya setelah to ini dia harus diikuti oleh gerund, yaitu verb ing berupa reading gitu. Selanjutnya adalah gerund versus to infinitive. Jadi ini ada verb plus gerund. Jadi ada beberapa verb yang harus selalu diikuti gerund dan juga ada verb yang harus diikuti to infinitive. Kita mulai dari yang verb plus gerund. Ada enjoy, quit, finish, dan lain-lain sebagainya sampai avoid. Contoh, after a hard fight,
Harry avoid talking to Brian. Nah, jadi kan di sini avoid ini predikatnya, verbnya ini termasuk ke dalam golongan yang harus selalu diikuti oleh gerund. Jadi nggak boleh diikuti oleh to infinitive ataupun bare infinitive. Jadi dia harus selalu diikuti oleh verb ing, gerund. Oke. After a hard fight, Harry avoid talking to Brian. Nah, ini juga berlaku untuk semua verb yang ada di sini. Nah, ini kenapa kok ada suggest yang saya bold dan saya kasih underline? Karena suggest di sini dia itu juga bisa diikuti gerund, bisa juga diikuti oleh to infinitive. Bedanya kapan? Bedanya gimana? Nah, kalau suggest ini diikuti verb ing, berarti dia di situ nggak punya receiver, jadi nggak ada yang dituju. Sementara kalau diikuti to infinitive, berarti dia punya receiver. Contohnya langsung aja dilihat contoh. I suggest you to travel soon. Nah, suggest you, jadi ada orangnya, jadi ada receiver. Penerima suggestion itu siapa? Yaitu you. Makanya dia diikuti oleh to infinitive, bukan gerund. Beda lagi dengan I suggest traveling to maintain our solidarity. Nah kan, I suggest traveling to maintain our solidarity. Jadi di sini nggak ada receivernya secara langsung. Makanya dia kalau ada verb berarti dia bertindak sebagai verb ing yaitu gerund gitu. Setelah itu kita lanjut ke yang verb plus to infinitive. Nah, ini adalah verb, kumpulan verb yang setelahnya itu wajib diikuti to infinitive, nggak boleh dia diikuti gerund ataupun bare infinitive. Kita lihat di contoh. During the exam, you are not allowed to use gadgets. Nah, allowed di sini kan yang bertindak sebagai predikat, bertindak sebagai verbnya. Berhubung dia termasuk ke dalam golongan verb yang wajib diikuti to infinitive, makanya use di sini di depannya disertai dengan to. Jadi ada to, kemudian verb satu, bukan not allowed using gadgets gitu. Oke, jadi kita perlu mengingat-ingat ada beberapa verb yang dia itu diikuti gerund, ada juga yang diikuti to infinitive. Oke, selanjutnya ada juga selain dia diikuti gerund dan diikuti to infinitive. Nah, di sini adalah verb, kumpulan verb yang dia itu bisa diikuti gerund, bisa juga dia diikuti oleh bare infinitive. Ingat ya, bare infinitive bukan to infinitive. Jadi langsung verb satu tanpa to. Dia ada see, hear, dan watch. Jadi ini adalah termasuk ke dalam kategori kata kerja sensori. Gitu. Jadi melihat, mendengar, dan menyaksikan. Contoh, I saw your crush talk to a girl. I see your crush talking to a girl. Jadi ini dia bisa digunakan keduanya. Jadi kita boleh menggunakan bare infinitive langsung verb 1 tanpa tambahan apapun, dan juga bisa juga ditambahi diikuti dengan verb ing berupa gerund gitu. Sama juga berlaku untuk contoh yang hear dan juga watch. Nah, bedanya apa? Kalau sensory verbs ketiga verb ini diikuti oleh gerund, maka itu artinya dia itu sedang berlangsung. Jadi kayak kita itu masih menyaksikan peristiwa itu. Contohnya, I see your crush talking to a girl. Jadi kita ini masih dalam proses menyaksikan crush kamu itu sedang ngobrol sama seorang perempuan gitu. Jadi peristiwanya itu belum selesai. Sementara kalau sensory verbs diikuti bare infinitive, dia ini peristiwa yang sudah selesai. Kita sudah menyaksikan tapi sudah selesai, jadi sudah komplit. Seperti itu. Mudah kan? Nah, selanjutnya adalah verb plus gerund atau verb plus to infinitive. Jadi dia ini berada di tengah-tengah. Boleh diikuti gerund, boleh juga diikuti to infinitive. Ada begin, start, continue. Ini biar mudah mengingatnya itu mulai dan lanjutkan. Terus kemudian like, love, hate, prefer ini termasuk ke dalam kelompok perasaan. Dan kemudian forget, remember, stand, stop. Forget, lupakan, remember mengingat, stand menahan, stop dan stop berhenti. Nah, untuk kelompok mulai dan lanjutkan dan juga perasaan, begin, start, continue, like, love, hate, prefer, ini dia ini artinya sama. Jadi meskipun dia diikuti gerund ataupun dia diikuti to infinitive, mereka ini maknanya sama. Jadi I start talking,
I start to think dan juga I start thinking ini mereka artinya sama. Aku mulai berpikir gitu. Beda lagi dengan yang berhenti menahan ingatan. Untuk kelompok ini, mereka ini maknanya beda antara diikuti gerund dan juga diikuti to infinitive. Contohnya, I stop to smoke dan I stop smoking. Kalau I start to think dan I start thinking maknanya sama, kalau I stop to smoke dan I stop smoking ini artinya beda. I stop to smoke ini menjelaskan kalau kita ini berhenti dari aktivitas kita saat itu. Misalkan kita lagi berjalan, terus kemudian berhenti untuk merokok gitu. Jadi I stop to smoke, aku berhenti untuk merokok. Sementara itu kalau I stop smoking ini berhenti selamanya. Jadi aku berhenti merokok gitu. Oke, jadi I stop to smoke ini dia menyertai peristiwa yang lain. Mungkin dia lagi belajar terus kemudian berhenti untuk merokok, habis itu belajar lagi, atau lagi mengendarai kendaraan, berhenti untuk merokok, kemudian lanjut lagi seperti itu. Sementara kalau I stop smoking, I stop diikuti oleh gerund, dia ini menunjukkan berhenti selamanya, gitu. Berlaku selamanya, nggak hanya pada saat itu. Seperti itu. Nah, biar kita lebih mudah memahami, mengingat konsep ini, ingat aja kalau kita itu harus move on. Kita itu wajib move on, guys. Jadi mengingatnya adalah mulai dan lanjutkan perasaan, berhenti menahan ingatan. Oke, jadi intinya itu kita harus move on. Mulai dan lanjutkan perasaanmu dan jangan menahan ingatan. Ingatan tentang masa lalu, ingatan tentang mantan itu aduh sudah dibuang aja, oke? Oke. Selanjutnya adalah tentang used to plus verb 1, be used to plus verb ing dan juga accustomed to plus verb 1 dan be accustomed to plus verb ing. Nah, used to plus verb 1, accustomed to plus verb 1 ini sama, fungsinya sama, kegunaannya juga sama, yaitu untuk menyatakan suatu kejadian yang biasa berlaku di masa lalu, sebagai kebiasaan kita di masa lalu, tapi saat ini sudah enggak lagi. Kebalikannya, kalau yang be used to dan be accustomed to plus verb ing, dia ini menyatakan kejadian yang menjadi kebiasaan kita sampai saat ini. Contoh, she is accustomed to bla 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 on Sunday. Nah, she is accustomed to. Accustomed to di depannya ada to be. Setelah subjek ini ada to be. Berarti seperti yang saya sudah katakan tadi, be ini selalu wajib diikuti, dipasangkan dengan verb ing. Makanya jawaban yang diminta adalah yang berbentuk verb ing, berbentuk gerund. Maka jawabannya adalah yang A, betul. Kalau yang B, being running ini dia ada double verb ing, tapi di bahasa Inggris ini enggak lazim. Terus kemudian yang C ini verb 1 dan D, be running, verb ing progressive. Kalau kita menggunakan yang be running, berarti nanti ada be double, ada dua to be. Nah ini juga enggak lazim di dalam bahasa Inggris, gitu. Beda lagi kalau misalkan ada soal seperti ini. She accustomed to bla 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 on Sunday. Nah, berhubung dia nggak ada to be-nya, maka setelah to ini pasti jawabannya adalah verb 1. Gitu ya. Oke. Ini dia highlight kita untuk key learning kali ini. Yang pertama adalah preposisi itu wajib diikuti oleh verb ing, atau kalau nggak gitu ya gerund, atau kalau nggak gitu ya noun, kata benda. To boleh diikuti verb ing atau gerund asalkan to adalah bagian dari prepositional verb yang ada sebelumnya. Seperti yang tadi, minimal 3 kata biasanya. Terus kemudian di soal itu mesti to-nya itu sudah disertakan, jadi dia nggak dicari di dalam jawaban. See, hear, watch bisa diikuti oleh gerund ataupun bare infinitive untuk sensory verb. Kemudian mulai dan lanjutkan perasaan, berhenti menahan ingatan adalah kata kerja yang boleh diikuti oleh gerund atau to infinitive dan mereka ini memiliki makna yang sama. Sementara kalau yang berhenti menahan ingatan ini dia maknanya berbeda. Kemudian used to dan accustomed to itu harus diikuti verb 1, sementara be used to dan be accustomed to harus selalu berpasangan dengan verb ing, seperti itu. Oke, terima kasih.